berapa? Apa? Kamu umur berapa? Nggak mau ngalah sama gue? Anjing lu ya. Seharusnya kejadian seperti ini nggak perlulah ya. Kalau saya melihat ini, saya yang perlu salahkan itu si ibunya. Dari nada, intonasi, kata-katanya itu emang kesehariannya seperti itu, ya. Padahal udah dikasih paham si yang muda ini lagi nggak enak badan sakit gitu. Nah nanti takutnya kalau berdiri kan bisa pingsan atau terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Tapi ibunya ngotot seolah-olah itu harus mengalah sama orang tua ya. Iya, kalau memang kondisinya fit itu anak muda bolehlah dimaki-maki seperti itu. Kalau kondisinya kurang fit ya kita sebagai orang tua mengalah lah. Kalau nggak mau hal ini terjadi jangan naik fasilitas umum ya. Ini nada dan intonasinya seperti ini kesehariannya pun sering seperti itu ya. Kemungkinan ya banyak orang yang di salah sedikit aja dikata-katain. Ini kayak gini nih. Ini ya bisa jadi nih. Sudah lihat yang kasus Medan itu anak 12 tahun gini-gini ibunya selama 20 kali gini ya, akhirnya koit. Mungkin ya tipe emaknya itu kesehariannya tuh kata-katanya seperti itu ya, sehingga anak itu kayak jengkel loh, udah diem menurut, tapi kata-kata emaknya kalau seperti ini terus yang meskipun tuh anaknya periang atau ceria atau selalu dapat ranking di sekolah itu akan muak juga. Hati-hati kita sebagai orang tua ya mungkin bawaan bu ya, tapi setidaknya bisa dikontrol lah ya kemungkinan bisa jadi yang di Medan tuh emaknya tuh nadanya seperti ini kesehariannya ya. Jadi terjadilah itu penusuk 20 kali anak 12 tahun nih. Bayangin ya. Cobaan pendapatan kurang. Oke, saya acungi 2 jempol saya ya untuk masyarakat Aceh yang terkena dampak dengan karena bantuan datangnya kebanyakan baju perempuan ya, akhirnya dipakai dengan bercanda ya. Setidaknya meski mereka ini lagi kena bencana atau musibah, setidaknya mereka masih bisa menghibur warga yang tidak kena musibah gitu ya. Ginilah, oke. Saya juga berpesan kepada kreator-kreator ya untuk memotong atau edit video itu hati-hati ya, sampai terjadi viral kayak gini antara Ibu Widya dan masyarakat Aceh. Itu ditujukan kepada sekelompok orang Aceh ya. Saya pribadi bukannya tidak peduli, tidak empati atas kejadiannya di Aceh, Sumatera itu ya prihatin, peduli ya. Tapi bagi masyarakat Aceh ya mungkin yang menemukan video tinggal potongan seolah-olah itu Ibu Widya ini menghajar habis seluruh masyarakat Aceh ya. Bukan seperti itu konsepnya, padahal video itu ditujukan ya, padahal di awal juga ada stitan gitulah, ditujukan kepada orang ini ya, sekelompok orang ya yang parah itu, yang juga suka menjelek-jelekan suku Sunda Jawa itu. Saya kalau bisa kalau kalian pengen tahu bisa lihat, masuk ke profil saya itu ada akun itu ya, parah itu ya. Itu itu ditujukan kepada orang itu ya. Ketika ada kreator atau orang yang nggak suka atau ingin melihat kita itu saling bertengkar ya, akhirnya memotong video dengan ya seolah-olah Ibu Widya ini tidak suka sama masyarakat Aceh. Bukan itu konsepnya. Padahal sekali lagi digarisbawahi, video Ibu Widya itu ditujukan untuk sekelompok orang ya, sekelompok orang, bukan untuk semua masyarakat Aceh ya. Nah sekarang kembali lagi buat warga
masyarakat Aceh, ayolah beranilah berbicara. Nah, tanyakan ke pemimpin daerah Anda, gubernur, bupati, lurah, camat, tanyakan ya, ada enggak dana dari pusat yang turun ke daerah-daerah. Ayolah berani mempertanyakan sesuatu, supaya apa, dana-dana itu bisa dipantau, bisa direalisasikan sampai ke masyarakat Aceh ya. Ayolah berani bertanya atau mengkritik ke pemerintahan tersebut ya. Pertanyakan, ada enggak dana dari pusat yang turun ke daerah-daerah ya. Nah, ada lagi yang Pak Deddy Mulyadi memberi bantuan berupa cangcut dan bra itu. Ada yang bilang nggak masuk logika. Iya, masuk logika juga dong ya. Masa iya kalau nggak ada itu juga, cuman pakai baju ya ISIS loh. Karena apa, sudah terbiasa pakai bra, pakai cangcut. Ketika nggak pakai bra, nggak pakai cangcut, cuman pakai baju doang, itu rasanya beda. Kemungkinan bisa cepat mudah masuk angin gitu ya. Jadi ketika ada bantuan dalam bentuk apapun diterima, yang penting bisa berguna dan bermanfaat. Jangan dikatakan tidak masuk di akal atau tidak masuk di logika ya. Coba deh kalian yang nggak kena bencana gitu, sudah terbiasa pakai bra dan cangcut gitu ya, coba deh sehari nggak pakai, itu rasanya kayak gimana ya. Keluar kesana kesini nggak pakai deh ya, coba rasanya gimana. Oke, cukup sekian video dari aku. Bahagia nyong krungu anak kabar sing jarene daerah Gunung Slamet dikeruki kae matamu ki pemerintah mandan ngutek lah. Kayak dilindungi ora kumadan melek daerah Sumatera banjir, mbok banjir bandang. Nyong ngerti kok pada ngeliat duit tapi mandan sing ngaso lah. Jan yakin pada uteknya dinggo utek pada nang selangkangan apa kepriwe sih? Diase kuwi Gunung Slamet kuwe nek padane brudul kayak dikeruk terus. Engko suwe-suwe ambles longsor goblok. Kowe jane pada sekolah apa ora kuwi sih? Ilegal maning. Endi ki sing jarane pengabdi negara iki mandan dideleng kae Gunung Slamet dideleng. Pada pengen kayak negara jenengane daerah-daerah tetangga apa kepriwe sih? Ujarku atasan kok pada orang ngutek malah padang mangani duit ilegal. Rokok ilegal ben diberantas, minuman ilegal ben diberantas lagi ya. Pekerjaan ilegal gue lo goblok. Uteke dinggo, uteke wis dikeruk saamban-amban nganti longsor banjir bandang goblok. Mandan utek mandan dinggo pemukiman daerah kono kepriwe mengko. Aja guru utek liye dewek tok diyakin ki sumpah pedhot urip-uripan urate temenan, sumpah gejuk-gejuk ya temenan yakin. Dideleng cocote lah yakin. Sumpah kok walah. Pemerintah pada tuh. Ya Allah lindungi selamat, Ya Allah sehatkan selamat, Ya Allah jagalah selamat, Ya Allah sayangi selamat. Ya Allah lindungi selamat, Ya Allah sehatkan selamat, Ya Allah jagalah selamat, Ya Allah sayangi selamat. Berkas-berkas untuk mempidanakan Ibu Widya hari Isnin sudah sampai ke kantor polisi, dan yang melampor langsung Bapak Ahyar Kamil. Hari Isnin ini kita akan menunggu dan menyaksikan sistem hukum di Indonesia. Apakah Ibu Widya kebal dengan hukum ataupun bisa dipidanakan? Tapi kalau kita lihat beberapa video dari Ibu Widya, memang ada kena unsur ITE dan SARA. Jadi gimana hukum Indonesia nanti kita akan lihat di hari Isnin ya. Tapi untuk Ibu Widya masih ada waktu 24 jam lagi untuk klarifikasi dan minta maaf ke seluruh rakyat Aceh. Kita sama-sama menyaksikan nanti gimana takdir ke depannya.
video ini ku buat ya untuk orang-orang yang ada di videoku ini ya. Ingat sekali lagi, pahami kata-kata saya supaya tidak terjadi perpecahan yang lebih besar ya, dan narasi-narasi yang kurang bagus ya. Untuk Bapak, sekali lagi, video ini ku buat untuk orang-orang yang ada di video saya ini, ya. Untuk Bapak yang terhormat ya, habis ini saya putarkan videonya. Sebelum Anda memproses Ibu Widya, proses dulu tuh warga Aceh yang saya sudah sematkan akunnya ini. Ini terlalu parah ya. Bermula dari orang ini, akhirnya Ibu Widya emosi. Dalam emosi dia itu peduli ya, prihatin ya. Di situ jelas ada kata-kata untuk sekelompok orang yang mengibarkan bendera putih, dan orang ini akun ini ya, itu parah menghina suku Jawa, suku Sunda ya. Di sini saya tidak mau tambah panas untuk meredam ya. Kita semua ini peduli sama kota Anda. Kalau Anda memproses Ibu Widya, proses juga orang yang ada di akun ini ya, malah lebih dekat untuk bisa menangkap orang ini ya. Cukup sekian video dari saya ya, untuk mohon dipertimbangkan. Sekali lagi, sebelum Anda memproses Ibu Widya atau melaporkan Ibu Widya, proses juga orang atau istilah kata saudara Anda ini dulu ya. Begitu parahnya menghina suku Jawa, suku Sunda ya. Warga Jawa ya, Jawa Barat atau Jawa Timur, pokoknya. Oke, ini permasalahan Ibu Widya sama orang Aceh yang kurang memahami isi konten Ibu Widya, pasti akan tersulut emosinya ya. Pahami dulu kata-kata ini ya. Konten Ibu Widya ini ditujukan kepada nih, nanti ya akun di belakangnya ya saya sematkan ya, apa itu ya, itu ditujukan ke orang itu yang awal mulanya itu orang itu ya menghina suku Jawa gini-gini bah. Nah di situ Ibu Widya pun jengkel, emosi ketika ada beberapa ya atau sekelompok, pahami kata-katanya, beberapa atau sekelompok orang yang tidak menghargai atau tidak mau menerima bantuan itu, entah dari pemerintah atau influencer atau aparat TNI ya. Ingat, video itu ditujukan untuk sekelompok atau beberapa orang yang tidak menghargai, tidak mau menerima bantuan orang yang saya sebut-sebut tadi ya. Perjuangan para relawan, perjuangan para influencer itu ya, meski dulu kita tidak sejalan, setidaknya yang paling penting, yang paling inti, Aceh kondusif dulu, Aceh kembali pulih dulu. Entah itu bantuannya 10.000, 20.000 atau bahkan 50.000 diterima. Yang penting Aceh bisa kondusif, bisa pulih dulu. Nanti ketika sudah pulih mau mengajukan apa itu Aceh merdeka ke pusat, terserah. Intinya ya, biar Aceh pulih dulu ya. Sekali lagi, seperti saya potong seperti ini, ketika ada yang kurang paham pasti seolah-olah saya membela Ibu Widya dan ikut menghajar warga Aceh ya. Ingat, bagi yang motong-motong atau yang nyetit, dikasih penjelasan yang lebih sejelas-jelasnya supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Ayolah, kita masih satu negara ya. Jangan saling seperti ini ya. Nggak ada yang untung ya. Tahan ego masing-masing ya. Karena saudara-saudara kita di Aceh dan Sumatera itu
masih membutuhkan ya makan, pakaian ya, karena keadaannya belum kondusif, belum stabil. Stop narasi-narasi yang bikin memanas di medsos. Urip tak setel lanteng, asline ngampet gendeng. Susahku tak sensor, asline glosor-glosor. Ugal-ugalan tak imbangi karo pedot. Nek ora pedot, kahanan tambah abot. Esok kopi surya menyambut mentari pagi, siap menjalani ruwete. Oke, habis ini aku putarkan video tentang Ibu Widya dengan akun Widya Dagelan Politik ya. Beliau ini tuh berjuang untuk rakyat kecil ya, mati-matian meski suaranya frontal, suaranya keras ya, ada mungkin sedikit kata-kata yang kasar ya. Kabarnya ini mau dilaporkan ke pihak berwajib ya. Ingat ketika video yang viral itu dipotong ya, jual diri itu ya, ini yang mungkin agak lebih lengkap gitu ya, karena kebetulan saya sudah lama mengikuti beliau. Inti dari konten dia mengkritik warga Aceh itu sekelompok orang ya, bukan seluruh masyarakat Aceh ya. Ini video ditujukan untuk sekelompok orang ya, jadi bukan apa ya, menghajar semua masyarakat atau penduduk Aceh. Untuk sekali lagi saya garis bawahi, sekelompok orang yang mungkin membuat banyak masyarakat, bukan hanya Ibu Widya, jadi jengkel ya. Pernah juga lewat di beranda saya ketika datang bantuan dari pemerintah cuma 3 truk atau 4 truk, di situ komplain. Saya bilang jangan dilihat dari segi bantuannya, terima dulu bantuannya itu sekecil apapun terima, yang penting masyarakat itu bisa tidak kelaparan, tidak mengalami sakit gitu ya. Dan ada lagi yang membawa bendera GAM dengan membawa bantuan ya banyaklah yang ginilah. Ayolah kalian untuk berpikir Aceh merdeka, nanti ketika sudah pulih mau bernego dengan pemerintah pusat, mau berdiri sendiri nanti. Yang penting intinya ini pemulihan dulu kota Aceh, karena bencana tidak hanya di 1-2 kota, ini beberapa kota ya, bahkan di Sumatera sama Aceh itu beda itu ya. Sekali lagi, inti dari video Ibu Widya ini ditujukan untuk sekelompok orang Aceh, bukan untuk masyarakat umum Aceh ya. Masalah mengenai bantuan ya, hargai mereka yang sudah datang jauh-jauh, para TNI ya, para influencer ya. Dulu memang mungkin kurang sepaham atau kurang sejalan dari segi arah politik. Sekarang ketika ada bencana seperti ini, mereka saling bergotong royong membantu warga Aceh dengan medannya begitu sulit ya. Ayolah stop itu semua ya. Stop, maksudnya berpikir negatif dulu. Stop berpikir negatif ya. Intinya saling bahu-bahu membantu ya, pemulihan Aceh dan Sumatera itu yang paling terpenting. Dan dalam bentuk apapun itu bantuan, terima ya, jangan banyak. Oke ya, sekali lagi saya garis bawahi, Ibu Widya mengkritik ya atau emosi terhadap sekelompok orang Aceh ya. Saya harap sih Allah Maha Kuasa ini yang menghapus semua itu ya, daerah Aceh itu kalau begitu. Orang nggak tahu diri, nggak tahu terima kasih orang ini ya. Banyak orang yang nggak berani loh ucapan kata-kata seperti saya ini. Saya benar-benar marah loh. Kita mendonasi, membantu warga Aceh, mati-matian menempuh jalan yang seperti itu. Bahkan TNI pun ya, sampai panggul-panggul beras, menanjak tebing-tebingan ya, yang jalanan yang sangat terjal. Enggak seleb, enggak ini ya, influencer ya, turun langsung ke sana untuk membantu kalian warga Aceh. Tapi kalian masih aja satu kelompok itu mengibarkan bendera lah untuk membuat minta bantuan yang namanya ke negara asing. Jual diri lu pada semua.
Jual aja diri kalian sama asing biar jadi budaknya sana, ya. Kepalang tanggung. Aturan kemarin kalau tahu sifat-sifat orang warga Aceh, sekelompok orang Aceh model begini nggak tahu terima kasih, udah gitu bantuan sampai 8 ton kalian curi, maling namanya kalian itu. Katanya orang kaya, banyak kaya, negara sendiri, tai, ya. Mendingan tuh kalian ya nggak usah dibantu, biar mati aja kalau kata saya. Kalau nggak tahu terima kasih, ya kan? Begitu. Untuk apa kalian kibar-kibarkan bendera untuk bantu anak orang asing? Bilang lagi rakyat Indonesia nggak peduli, monyong sia. Terus yang namanya Deddy Mulyadi terjun di situ, kalian bilang nggak peduli juga, anjing sia. Betul-betul ya warga Aceh ini, sekelompok ini ya. Ya saya harap Allah Subhanahu wa taala menghantam sapu habis sama orang-orangnya. Selesaikanlah ini ya warga Aceh ini, hilangkan semua. Biar nggak bikin gaduh aja nih di negara, dibantu nggak tahu terima kasih, nggak tahu diuntung lu pada semua. Kibar-kibarkan bendera putih supaya dapat bantuan dari negara sini. Oi, pengorbanan Deddy Mulyadi, pengorbanan influencer, Peri Irwandi, semua yang namanya Atta Halilintar, semuanya pada ini yang namanya Raffi Ahmad, semua loh, seleb-seleb semuanya kirim. Bilang lagi rakyat Indonesia nggak peduli, nyomet doang lo pada, otak nyomet emang, ya otak bandit. Giliran dibantu lu maling semua. Nauzubillah min zalik. Semoga aja Allah membalas lebih kejam lagi itu ya buat kalian semua di sana yang nggak tahu diuntung, nggak tahu terima kasih itu. Sapu habis ya Allah. Ya sapu habis. Jangan hentikan musibah buat mereka. Ya. Kesel gue. Nggak tahu diri lu pada semua. Bilang lagi rakyat Indonesia nggak peduli, pemerintah nggak peduli, nyomet doang. Ibu Widya dengan akun Widya dagelan politik ya, kabarnya mau dilaporkan polisi ya karena menghina masyarakat Aceh ya. Oke, saya mau sedikit beritahu kalian yang belum kenal Ibu Widya ya. Beliau ini ketika di era, intinya di masa kecilnya itu beliau ini mendapat ketidakadilan karena lahan sawitnya itu kayaknya disita sama negara ya dulu ya. Terus dengan suara lantangnya beliau ini memperjuangkan masyarakat kecil loh ya. Ya memang sih nggak semua orang bisa dikasih paham dengan kata-kata kasar atau kata-kata keras gitu ya. Nah ini kebetulan beliau ini tuh ya kasih paham warga Aceh gitulah ya, atau apa ya, supaya sedikit sabar karena ini kan terjadi bencana kan nggak cuma satu dua kota ya, banyak, nggak seperti ketika di tsunami kemarin ya, khusus di Melabuh dan Sigi gitu kayak nggak salah ya. Nah ini kan beberapa tempat di kota, jadi itu mungkin pemerintah juga agak kewalahan, tapi para relawan yang membantu pun siap terjun. Pasti nanti ya ketika kayak Pak Ganjar, Deddy Mulyadi, Pak Prabowo pun sudah turun, itu masih pemikirannya ini hanya untuk pencitraan, ini hanya untuk konten. Ayo lo stop untuk seperti itu, karena yang sedang kita hadapi ini masyarakat yang lagi kena bencana, benar membutuhkan bantuan ya. Ada loh masyarakat Aceh itu yang akunnya tulisannya Allah itu, dia menghina suku Jawa. Kemarin saya sudah bikin videonya ya. Kalau Ibu Widya ditangkap, orang Aceh ini pun harus ditangkap ya. Akunnya tuh tulisannya Allah, tapi nama akunnya apa itu, gambarnya seperti itu ya. Harusnya kan jangan kayak gitu kan, lafalnya Allah. Sebenarnya saya nggak mau berkata seperti itu karena penampilan saya seperti ini ya, tapi itu sudah terlalu. Itu orang itu masyarakat Aceh sendiri loh yang menghina suku Sunda, suku mana itu, Jawa ya. Ayolah ya, hilangkan sesaat ketika ada orang yang membantu, entah itu Pak Ganjar, Pak Deddy Mulyadi, Pak Prabowo ya. Tepiskan itu dulu. Yang penting masyarakat Aceh ya
bisa terbantu, terevakuasi ya. Ada loh masyarakat Aceh yang bilang ini pemerintah dari pusat hanya beberapa truk aja ya. Terima dulu, terima ya. Berapapun bantuannya, sekecil apapun bantuannya, terima. Yang penting masyarakat di sana tidak kelaparan ya, bisa mengobati penyakit-penyakit yang terjadi di sana. Itu aja dulu inti permasalahannya ya. Entah bantuan mau 1 truk atau 1 kol, terima, tapi ini stop ya. Mungkin cukup sekian dulu lah video dari saya ya. Kalau saya melihatnya video Bu Widya itu agak dipotong itu, cuman pemahamannya kurang paham. Padahal beliau ini berjuangnya untuk masyarakat kecil seperti apa, melawan pemerintahan, menangkis video-video hoak ya. Kalau saya melihatnya, beliau ini ngasih paham ya, dengan sindiran, dengan fakta yang ada, dengan sedikit kata-kata pedas, supaya apa, bisa masuk ke otak masyarakat yang dikasih paham. Karena masyarakat kita banyak yang mungkin belum bisa dikasih paham dengan cara kasar atau secara sindiran ya, jadi akhirnya akan seperti ini ya. Ayolah ya, ini khusus buat masyarakat Aceh atau Sumatera, berapapun bantuannya ya, sekecil apapun bantuan, yang penting terima dulu, yang penting itu bisa makan ya, tidak kedinginan. Entah nanti bentuk bantuannya seperti baju-baju perempuan, nggak masalah, laki-laki pakai baju perempuan sementara aja karena keadaan yang lagi mendesak dan genting. Ayo stop ya. Untuk adu domba ya, ini itu. Lagi di puskesmas ini wajah ngantuk saya harusnya udah tiduran ya. Saya di awal pemerintahan Pak Prabowo itu udah bilang nanti yang banyak kena ini ya, misal seperti para pejabat ya, menteri atau kepala desa atau ASN ya, di situ banyak yang tertangkap karena kasus korupsi. Nah dari situ saya berpesan untuk pihak keluarganya, istrinya atau anak-anaknya ya, untuk mempersiapkan mental ketika tadinya ekonominya mapan atau mungkin bahkan mampu, sekarang akan turun ya. Jadi untuk anak-anak para pejabat jangan ketergantungan sama orang tua, kalau bisa mandiri lah ya. Ketika ada peristiwa seperti ini ya, jadi sudah terbiasa gitu ya. Terus ini ada kabar lagi itu kan, perceraian mantan gubernur Jabar Ridwan Kamil ya, terlihat apa di media sosial, romantis ya, akhirnya endingnya apa, perceraian juga ya. Nih sekali lagi, kalau itu anaknya Lisa Mariana benar-benar anaknya Ridwan Kamil ya, wah hati-hati, karena yang akan didapat nanti lebih mengerikan ya. Karena ini Pak RK kan punya anak perempuan, bisa jadi kemungkinan ya, apa yang sudah diperbuat ke Lina Mariana bisa juga terjadi ke anaknya, atau mungkin bisa jadi perceraian seperti orang tuanya.